Kita akan kembali ke TNCC Mabes Polri pemirsa untuk melihat bagaimana jalannya sidang etik terhadap Barada Eliezer yang berlangsung secara tertutup. Ada rekan kami Leo Chandra yang mengabarkan dari sana. Leo, apakah sidang sudah dimulai pada saat ini? Baik, Afad dan juga pemirsa, sidang baru saja dimulai di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta dan sidang ini dilakukan secara tertutup. Dan sidang kode etik ini dilakukan atas terdakwa Richard Eliezer yang dimana menurut keterangan dari Ahmad Ramadan, Brigjen Pol Ahmad Ramadan ini mengatakan bahwasannya sidang akan dihadiri oleh 8 orang saksi dan terbagi atas 3 yaitu ketua, kemudian wakil dan juga ada anggota sidang. Dan kemudian nanti sidang ini baru saja dimulai. Untuk awak media serta wartawan itu tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan hanya diperkenankan untuk di belakang, di mana terlihat di belakang saya ini seluruh awak media masih menunggu proses berjalannya sidang etik atas terdakwa Richard Eliezer. Dan diketahui juga bahwasannya hakim telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Richard Eliezer atas kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua. Dan untuk hasilnya nanti akan masih kita tunggu update terbarunya seperti apa, itu kembali ke studio Alfa dan juga pemirsa. Ya, Leo, tadi Anda katakan ada 8 orang yang akan bersaksi untuk Richard Eliezer. Apakah diinformasikan juga mengenai siapa-siapa saja saksi-saksi yang dihadirkan untuk hari ini? Menurut keterangan dari Brigjen Pol Ahmad Ramadan, untuk saksinya sendiri memang belum diketahui dan belum dijabarkan juga begitu. Alfat, kembali ke studio. Sudah ada informasikah juga mengenai siapa yang akan memimpin sidang etik pada hari ini? Baik, untuk yang memimpin sidang juga belum dapat informasi, namun saat ini memang kami masih menunggu seluruh awak media karena memang ini sidangnya dilakukan secara tertutup seperti itu. Jadi untuk seluruh awak media memang hanya menunggu saja keterangan dari Brigjen Pol Ahmad Ramadan seperti itu. Alfat, kembali ke studio. Leo, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami situasi pengamanan di sana. Karena biasanya kalau kita lihat yang sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini ramai sekali pendukung dari Richard Eliezer. Apakah itu juga terlihat di Mabes Polri? Baik, untuk pengamanan sendiri, Afat, dilihat bahwasannya memang di sini sudah dikerahkan beberapa polisi untuk mengamankan, namun tidak separah dan tidak se-crowded di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana memang di sini tidak terlihat para pendukung dari Richard Eliezer yang kebanyakan yaitu ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Dan di sini hanya terlihat awak media serta juga wartawan yang menunggu hasil dari sidang etik Barada Eliezer seperti itu. Dan untuk hasilnya memang kini masih menunggu keterangannya seperti itu, dan memang di sini tidak terlihat separah dari Pengadilan Negeri karena memang teringat bahwasannya sidang kode etik ini memang dilakukan secara tertutup. Begitu, Alfat. Baik, Leo Chandra memantau langsung jalannya sidang etik Polri terhadap Barada Richard Eliezer. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya sidang ini dan kita akan mencoba mendiskusikannya bersama dengan penasihat ahli Kapolri. Ada Pak Rianto Sutadi. Pak Rianto, masih bersama kami, Pak? Masih, Pak. Ya, baik, masih. Pak Rianto, kita tahu saat ini juga berlangsung juga nih sidang etik dari Barada Richard Eliezer. Anda melihat bagaimana? Karena ini berbeda nih dengan terdakwa lain di kasus pembunuhan berencana. Yang lain sudah di PTDH-kan dulu, sementara Eliezer belum. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana? Ada perbedaan di situ? Ya, saya pikir sangat tepat ya kalau dulu itu yang dulu yang udah kelihatan serius banget itu terlibat dalam kasus itu langsung cepat di sidang etik dan kemudian putus dengan keras itu ya. Itu untuk menunjukkan Polri bahwa Polri itu tidak main-main dalam menindak anggota yang melanggar, tidak menutupi gitu. Nah, tapi kalau untuk Eliezer waktu itu, ini sampai sekarang saya juga tidak tahu entah dulu bagaimana kok kemudian waktu itu kan dia kan beritanya kan dia kan tembak-menembak gitu ya. Tapi waktu itu kan masih skenario Pak Sambo.
bahwa dia itu menembak karena ditembak duluan oleh Yosua, sehingga saat itu mungkin dia diduga tidak terlibat di dalam skenario apa 340 apa 338, karena waktu itu pertama kali yang terjadi itu ramenya adalah percobaan perkosaan, kemudian nggak jadi, kemudian terjadi tembak menembak, sehingga waktu itu Eliezer walaupun dia sebagai penembak tetapi dianggap tidak sebagai suatu pelaku yang utama itu, sehingga waktu itu tidak ditentukan langsung di dalam kode etik gitu. Sedangkan yang lain yang sudah nyata banget itu ya Pak Sambo ya kena langsung, kemudian yang lain-lain itu seperti Pak Hendra itu karena obstruksi itu langsung di PTDH termasuk Baikuni dan sebagainya. Nah kalau Eliezer itu untung saja kalau waktu itu tidak di etik, di kode etik. Saya sangat senang karena apa? Karena kan dari putusan etik yang dulu itu kan kelihatannya sekarang kan jadi agak sedikit itu tidak cocok ya dengan hasil daripada sidang yang kemarin itu. Sebagai kalau untuk Pak Sambo waktu itu di PTDH itu cocok karena hukumannya kan menghukum mati seumur hidup, sehingga waktu itu seandainya dia minta mengundurkan diri pun dia tidak disetujui karena di dalam perkap yang baru itu bunyinya sudah nyatakan bahwa seorang yang di PTDH itu bisa mengundurkan diri kalau tidak diancam hukuman 5 tahun ke atas gitu. Nah kalau untuk Eliezer ini sekarang ini nanti akan bisa kita lihat nanti menurut saya. Itu yang dalam persidangan kemarin jelas dia. Kalau saya lihat ya itu, kalau kita lihat dari pelanggaran kode etiknya sendiri Eliezer itu ya, satu dia melaksanakan perintah, itu taat pada Pak Sambo kan itu. Dan kemudian kenapa kok dia nggak menolak perintah bahwa itu melanggar hukum kan gitu kan? Kan dia kan tidak menolak waktu itu. Dia tidak menolak, tapi kemudian dia tidak kuasa untuk tidak melaksanakan kan gitu, karena di bawah tekanan Pak Sambo gitu. Baik. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan militer ya, polisi. Kalau dia disuruh ya otomatis dia kerjakan saat itu. Dia nggak ada pilihan lain, apalagi waktu itu dalam kondisi yang sangat kritis, dia sendiri sudah nggak bisa berpikir, sehingga dia terpaksa. Dan setelah itu dia sangat sangat menyesal sekali kan gitu kan kejadiannya itu gitu. Pak Rianto, jadi makanya nanti dalam sidang kode etiknya nanti ya mudah-mudahan ya komisi etiknya itu betul-betul wise ya tuh dilihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya, apakah dia itu sebagai insan polisi ada niat berbuat jelek gitu ya. Pak Dan Rianto, ada tindakannya yang mencemarkan polisi gitu. Karena niatnya dia, atau dia itu seorang yang sebetulnya patuh tapi kemudian jadi korban daripada satu tindakan dari atasan yang tidak bertanggung jawab kan gitu. Itu nanti kita akan tunggu ya Pak Rianto di sidang etik pada hari ini. Nanti juga saya ingin bertanya mengenai nasib dari statusnya sebagai polisi dengan hasil sidang etik. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.